Tim atlet Indonesia berjaya di ajang Asian Games. Euforia masyarakat atas prestasi atlet yang berlaga di ajang olahraga terbesar di Asia ini juga sangat tinggi. Kemudian bagaimana prestasi di ajang Asian Games bisa menjadi momentum kebangkitan olahraga nasional? Saya Andini Effendi, inilah Prime Talk. Bagaimana prestasi atlet Indonesia dan tingginya euforia publik ini menjadi momentum kebangkitan olahraga nasional. Kita akan membahasnya bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan juga pengamat olahraga Budiarto Sambazi yang sudah berada di studio. Saya langsung sapa Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam yang bergabung dari kantor Kemenpora di Jakarta. Pak Imam, 24 emas sebenarnya sudah melebihi target begitu. Saya ingat ketika SEA Games di Malaysia dikatakan bahwa untuk pembinaan akan dikembalikan ke Kemenpora pada saat itu Kemenpora untuk mengingat agar persiapan Asian Games ini. Apakah memang itu akhirnya membuahkan hasil yang kita lihat sekarang ini? Mbak Andini, saya kira banyak faktor yang menguatkan proses-proses sampai kemudian hasil yang kita lihat ini. Pertama, bagaimana kesungguhan dan keseriusan serta kemandirian cabang olahraga yang betul-betul mereka merasakan bahwa tidak ada proses yang instan. Semua harus melewati proses yang begitu detail, sistematis, terencana, dan terukur. Dan itu dilakukan pasca SEA Games Kuala Lumpur 2017. Sisi lain juga pemerintah memberikan support dana yang cukup untuk kebutuhan mendasar dari semua atlet kita. Entah itu soal kebutuhan nutrisi mereka, gizi, sampai uang saku, honor, alat. Dan itu kita berikan di awal bulan, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini memberikan rasa nyaman, tenang bagi semua atlet, pelatih, asisten pelatih, dan tentu cabang olahraga untuk memaksimalkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kita betul-betul menerapkan sport science. Di mana sport science itu tidak bisa kemudian hanya sekedar menjadi pelengkap, tetapi harus menjadi sesuatu yang sangat fundamental untuk melihat dan memotret kebutuhan atau eksistensi atlet itu sendiri. Yeah. Nah, dengan sport science tentu ini kita akan mengurangi model-model yang sangat subjektif dalam hal promosi dan degradasi atlet pelatnas. Nah, yang tidak kalah pentingnya tentu kita melihat bahwa dukungan dari atlet sendiri, pelatih, semua cabang olahraga, CDM, dan bahkan supporter kita ini luar biasa. Dan itu juga memompa semangat para atlet untuk berjuang maksimal di medan laga. Pak Imam sendiri menyangka atau tidak bahwa support dari rakyat Indonesia sendiri yang datang terutama begitu ya ke arena olahraga itu begitu besar, memang begitu besar keinginan orang untuk nonton langsung? Setelah Bapak Presiden Jokowi memerintahkan semua menteri termasuk panitia pelaksana INASGOK untuk menyebarluaskan semangat, memanaskan sampai mendemamkan Asian Games ini. Tentu hari ini setelah pembukaan maksud saya Asian Games dilakukan, euforia masyarakat luar biasa. Dan tentu ini momentum yang sangat mengembirakan. Kehadiran mereka di stadion, di GOR, di venue-venue pertandingan, sampai kemudian di kampung-kampung, di desa-desa ada layar lebar, ada nobar, sampai kemudian di tempat-tempat ibadah mereka berdoa untuk kesuksesan atlet kita. Ini sungguh sesuatu yang sangat amat luar biasa. Ternyata Asian Games telah menyatukan kita. Asian Games telah membuat kita bergembira sebagai bangsa, dan Asian Games telah membuat kita sadar bahwa kita ini adalah negara besar. Tidak hanya secara kuantitas jumlah penduduknya, tapi secara kualitas betul-betul ditunjukkan. Baik di venue-venue pertandingan mereka datang dengan tertib, ada sampah mereka ambil, menyapa atlet dari negara-negara lain, dan bahkan mereka juga mensupport atlet yang juara dan bahkan yang belum juara. Nah, suasana ini yang betul-betul menggembirakan bagi kita semua. Baik, faktor eksternal juga berpengaruh, Mas. Kalau menurut Anda, apa yang membuat Indonesia ini selain mungkin faktor tuan rumah dan sebagainya begitu yang bisa memboost perolehan medali kita yang dianggap sebenarnya ini di luar ekspektasi begitu? Ya, tentu saja
memang betul kebangkitan olahraga, tapi lebih dari olahraga ya. Kita sebagai bangsa sekarang merasa bangga, merasa kesatuan persatuan kita ternyata ada dan kita besar. Pokoknya semua membuat the feel good factor. Sekarang lagi enak badan nih kita nih ibaratnya. Dan saya kira salah satu faktor juga kita mendapat kesempatan menambah cabang yang bukan Olimpiade. Seperti kita lihat misalnya pencaksilat ada 8 emas ya. Kalau pencaksilat nggak ada ya kita mungkin bukan 24, 16 saja. Lalu juga ada ya bridge misalkan ya. Lalu panjat tebing. Jadi faktor olahraga yang bisa dikatakan bukan cabur Olimpiade. Betul. Iya kan? Itu menguntungkan Indonesia. Sangat menguntungkan Indonesia. Tapi juga saya kira ada catatan sedikit untuk cabur-cabur Olimpiade kita lumayan. Ya. Seperti misalnya sepeda gunung. Lalu karate. Tenis juga nanti kan? Mau bertanding di Tokyo 2020. Tenis. Lalu bulu tangkis sudah 2. Terakhir kita cuma 1 di Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Jadi berimbang lah. Oke, dan ini harusnya juga menjadi perhatian pemerintah. Pak Imam, ini cabang-cabang olahraga seperti tadi yang disebutkan Mas Bas, begitu yang sebenarnya di luar ekspektasi bisa dikatakan ya. Indonesia bisa dapat emas seperti tenis dan sebagainya. Itu apa yang menjadi evaluasi ke depannya supaya nggak hanya jago kandang aja nih, tapi ketika berlaga di laga internasional juga Indonesia bisa berjaya. Mbak Andini, tentu kita bersyukur Asian Games ini betul-betul momentum untuk memberitahu kepada masyarakat dunia bahwa ada olahraga yang lahir, besar, tumbuh, dan berkembang di Indonesia namanya pencaksilat. Dan itu juga yang menjadi negosiasi pemerintah waktu itu beberapa tahun yang lalu bahwa oke, kita lanjutkan Asian Games di Indonesia asal beberapa syarat dipenuhi, termasuk cabang-cabang olahraga yang potensial yang kita miliki meskipun itu non sport olimpik itu harus dipertandingkan. Alhamdulillah ini pertama kali dalam sejarah Asian Games pencaksilat bisa dipertandingkan. Tentu karena kita tuan rumah maka tentu kita mempertandingkan semua cabang olahraga yang lain meskipun tidak dilakukan persiapan yang lebih matang seperti halnya kurash, kabadi. Ini dalam rangka mengakomodasi kepentingan negara-negara di kawasan Asia yang lain. Nah, tetapi ke depan kita betul-betul fokus kepada olahraga Olimpiade. Karena apa? Hari ini sudah kita buktikan dengan pembinaan yang luar biasa intens, dengan atlet-atlet yang handal dan jam terbang mereka yang lumayan luar biasa, itu bisa kita lihat hasilnya. Seperti disampaikan tadi, karate yang sudah lama kita puasa medali, tenis yang sudah 16 tahun kita puasa medali, sekarang sudah berbuka puasa. Demikian pula badminton dan beberapa cabang yang lain. Termasuk panjat tebing, yang mungkin tidak menduga. Ternyata dari target 2, alhamdulillah panjat tebing, Pak Faisal Reza sebagai ketua cabang olahraga melaporkan mendapatkan 3 medali emas. Ini sesuatu yang amat sangat luar biasa. Karenanya kita tidak akan berhenti di sini. Setelah Asian Games selesai, kita akan langsung tancap gas dalam rangka menyiapkan Indonesia di 2020 Olimpiade Tokyo. Bahwa ada jeda SEA Games di Filipina itu adalah batu loncatan saja untuk menyiapkan di 2020 di Tokyo nanti. Baik, kalau gitu apa yang harus menjadi catatan nantinya nih untuk baik itu di Filipina maupun juga di Olimpiade tentunya. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pak Imam, langsung saja tadi kalau dari kata Mas Bas yang juga harus diperhatikan ini adalah soal pendanaannya. Nah sebenarnya kalau kita berbicara soal alokasi dana sendiri ketika kita punya objektif yang begitu besar, yang tinggi begitu untuk sampai Olimpiade, cukupkah dana yang kita miliki ini untuk pembinaan atlet-atlet? Cukup. Saya kira cukup, apalagi kita sudah melihat hasil dari Asian Games ini. Bapak Presiden Jokowi betul-betul memberikan satu perhatian yang amat sangat serius agar ke depan pendanaan olahraga ini bisa lebih maksimal lagi, baik yang bersumber dari APBN, BUMN maupun swasta. Dan sekali lagi momentum Asian Games ini harus menjadi sarana jihad, sarana
sedekah